Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Santai siang, di Pro 2 sayang aja. Selamat Komando RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kalau tadi kamu udah dengerin aku, saatnya aku tayang lagi bersama kalian dan bersiap yuk. Hah? Bersiap apaan? Ya, bersiap untuk menyambut Idul Fitri 1446 Hijriah di tahun 2025 dengan cara tertib berlalu lintas. Suka pada lihat kan bagaimana para pengendara sepeda motor kayaknya di bulan Ramadan ini ya, wow, lost control, nggak pakai helm ya kan. Ada yang bonceng 3, terus kemarin lagi ada yang bonceng 4 sepeda motornya. Aku sih kasihan sama sepeda motornya. Mungkin dia udah kayak aduh tertumpang tindih sama 4 orang ini ya, dan itu nggak safety loh teman Pro 2. Dan ya udah, aku nggak mau ungkit-ungkit dosa masa lalu kalian ya kalau nggak pakai helm atau tidak tertib berlalu lintas. Tapi nyatanya di tahun ini tepat di tanggal 24 Maret 2025 sampai nanti di tanggal 8 April 2025 akan ada operasi ketupat Semeru menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah di tahun 2025. Informasi lengkapnya, nah betul sekali kalau kalian cek bersama kita di RRI Pro 2 FM Sumenep dan juga di YouTube channel RRI Sumenep.net, karena Nuri sudah bersama KBO Satlantas Polres Sumenep, Ibda Ivan Prayitno SEMM, dan bersama anggotanya yaitu Brigadir Novi Rahmawati. Selamat siang Bapak Ibu Komandan. Selamat siang. Iya, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bu Novi? Puasa lancar ya? Lancar. Alhamdulillah. Walaupun pagi-pagi sudah stay ya untuk memberikan informasi lalu lintas dan juga mengamankan arus lalu lintas. Wah, nampak bibir kering ya. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Itu untuk kenyamanan para pengendara di Kabupaten Sumenep, right? Ya. Nah, yang pasti seputar operasi Ketupat Semeru 2025. Kalau untuk fokus dari operasi ini sendiri apa sih, ditekankan pada hal apa aja? Boleh dijelaskan? Langsung saya sampaikan ya Mbak. Untuk target operasi kebetulan kita punya tagline yaitu mudik aman dan nyaman. Begitu ya Bu Novi ya? Betul, mudik aman dan nyaman bersama Polres Sumenep tentunya. Jadi tujuan kita operasi sekarang adalah tentunya masyarakat Kabupaten Sumenep yang akan mudik, karena Kabupaten Sumenep ini kebetulan kita merupakan kota tujuan Mbak, bukan kota perlintasan ataupun kota yang akan dilalui. Namun kita Kabupaten Sumenep ini adalah kota tujuan. Artinya apa? Kota Sumenep merupakan tujuan terakhir dari masyarakat yang akan mudik ke Kabupaten Sumenep. Iya, seperti kamu pelabuhan terakhirku gitu. Aduh. Iya. Jadi apa aja nih yang target operasinya gitu? Ya mungkin tahu sendiri kan masyarakat Sumenep kalau udah Ramadan lost control seperti yang sudah Nuri jelaskan tadi, nggak pakai helm, apalagi mungkin knalpotnya udah nyaring senyari-nyarinya kayak mau bangunin sahur. Udah helmnya udah ganti kopiah gitu ya sekarang. Jadi untuk target itu sendiri dari kami dari Mabes Polri itu tempat-tempat ibadah, tempat-tempat transportasi seperti terminal, pelabuhan, apalagi ntar lagi ada
mudik gratis nih kayaknya di pelabuhan. Dan orang atau pengendara itu sendiri. Untuk lokasi tempat ibadah udah mulai dari pertama bulan puasa, hari pertama puasa sudah personil kami juga udah menjaga di setiap masjid, apalagi pas masjid yang ini tuh yang baju banyak ya. Yang banyak jemaahnya Banyak setahun sekali ya. Iya, harus kami jaga supaya tidak terjadi kemacetan atau rasa tidak nyaman bagi masyarakat, jadi kami alihkan arus. Dan untuk di tempat-tempat transportasi seperti pelabuhan, terminal juga nanti sudah mulai dibangun pos nih Mbak di sini, sama yang di perbatasan. Di situ juga ada personil TNI Polri, dari Dinas Perhubungan, ada dari Dinas Kesehatan, itu sih. Yang ini. Biasanya ada berapa titik sih yang menjadi fokus targetnya? Ada tambah juga, Mbak. Kita boleh. juga ada namanya tempat yang dimaksud Bu Novi juga ada, yaitu tempat wisata. Nanti di tempat-tempat wisata tersebut kita bakal juga tempatkan personil yang punya area di situ. Artinya apa? Di pos di situ nanti di dalam operasi ketupat ini ada tiga nama, Mbak. Ada namanya ada pos namanya pos pengamanan. Yang kedua pos pelayanan, yang ketiga pos terpadu. Nah, untuk tempat-tempat wisata tadinya yang saya sampaikan tadi itu kita namakan pos pengamanan. Jadi di tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Sumeneb nanti akan dikasih personil dan ditempatkan pos di situ juga nanti. Dan itu titik-titiknya di mana saja? Pengamanan gitu, pos terpadu. Biasanya orang-orang kan pengen kayak kalau kemarin-kemarin ada rest area, semacam rest area. Betul, ya. Betul. Nah, tahun ini ada nggak? Ada, Mbak. Jadi untuk tempat pos-pos sendiri nantinya kita namakan untuk yang pos pengamanan itu kita bagi di beberapa tempat wisata tentunya yang sudah ada di Kabupaten Sumeneb. Nah, untuk pos pengamanan kita tambah yang di perbatasan, yaitu di daerah Tugu Keris, Pak, yang baru itu, Pak. Nanti kita tempatkan di situ pos pengamanan. Artinya apa? Kita cakupkan area di situ, kita perlebar areanya di situ sampai ke pasar peragaan di situ. Nanti areanya kita di situ karena cara bertindaknya kita nanti tugasnya di situ selain mengurai kemacetan begitu ya Bu Novi, juga memberikan pengamanan yang berada di area sekitar di situ, Pak. Mungkin ada yang melaksanakan rest area atau istirahat di situ. Kan di situ juga ada masjid yang ada di situ dan juga tempat istirahat dan kantin-kantin yang ada di seputaran kosan. Kemudian untuk pos terpadunya kita tempatkan di Kalianget, pos terpadu Kalianget, karena di situ juga ada dari stakeholder terkait, artinya dari TNI, dari BPPD, Bu Novi, dari juga. BPD, terus dari di sub kesehatan juga bakal di situ, TNI, terus Satpol PP tentunya bakal ada di situ juga. Dan untuk yang di terminal kita namakan pos terpadu, nantinya juga akan di situ sama pos pelayanan. Pos pelayanan terpadu. Pos pelayanan. Jadi semacam rest area lah. Semacam rest area. Di situ ada juga mungkin ada pelayanan yang sifatnya administrasi yang sifatnya segera, mungkin ada masyarakat yang kehilangan dompet karena butuh cepat karena untuk mudik, kita anukan pada kesempatan pertama untuk menerima laporan aja begitu ya. Kita ada layanan 24 jam, Mbak. Bisa melapor di 110. Jadi 24 jam kami bisa menerima laporannya. Oke, jadi mungkin bagi masyarakat di Sumeneb yang kehilangan atau terjadi kecelakaan bisa langsung lapor juga. Betul sekali. Bisa. Oke, jadi memang arus mudik ini kan biasanya padat-padatnya ya. H-7 Lebaran itu udah kayaknya orang-orang udah mulai kembali ke kampung halaman, termasuk ke Sumeneb. Betul. Dan Sumeneb sendiri menjadi pelabuhan terakhir atau kota terakhir yang benar-benar ditunggu dinanti untuk kebersamaan bersama keluarga. Jangan sampai ketika kamu capek, kamu masih memaksakan diri untuk berkendara yang ada nggak nyampe ke Sumeneb ya. Iya, nah, kayaknya untuk tahun 2025 ini ada perubahan, Mbak, karena
Karena tanggal 20 ke belakang sampai tanggal 23 kayaknya sudah ada WFH dari pemerintah itu Ya, Jadi work from anywhere. Jadi kemungkinan besar memang prediksi puncaknya tanggal 27-28 kita memprediksi tersebut. Namun karena ada WFA tersebut, maka kemungkinan besar bisa lebih maju ya. bisa lebih maju. Jadi ikut situasi mungkin di situ berbarengan dengan anak sekolah yang mungkin bahkan diliburkan juga demikian. Ya benar. Jadi kita memang ada WFH, WFO ya untuk nanti di tanggal 24 nih teman Pro 2 bagi ASN ya. Kalau kalian mungkin bapak ibunya pengusaha ya bebas sih mau pulang kapan ya kan. Yang penting hati-hati aja. Nah, untuk penyelenggaraan operasi Ketupat Semeru di tahun 2025 ini tentunya ada pembelajaran dari tahun 2024 yang kemarin ya, yang terjadi kemarin yang mungkin bisa dijadikan pembelajaran di tahun 2025. Apa biasanya yang banyak ditemukan kasus-kasusnya kalau menjelang Hari Raya Idul Fitri? Ya, kalau dari tahun kemarin memang masih saja banyak terjadi kecelakaan ya, tentunya karena ya itu tadi faktornya capek, mengantuk, dipaksakan untuk terus lanjut jalan. Sebenarnya di setiap kabupaten, setiap polres tentunya ada rest area untuk beristirahat. Jadi untuk pendengar supaya istirahat aja dulu, jangan dipaksakan untuk tetap lanjut supaya menekan akal-akal lantas. Mudah-mudahan tahun ini berkurang lah. Betul. Berkurang. Kalau bisa ya nggak ada sama sekali gitu. Biar mudiknya itu mudik aman dan nyaman bersama ya. Ini. Bersama keluarga kalau Betul. sekarang ya kan, karena memang kecelakaan masih didominasi nih. Tapi memang kalau di bulan Ramadan sama Idul Fitri emang dibebaskan tidak memakai helm atau memang ada keringanan? Jangan lupa ya kalau jalan-jalan pakai ya. Jangan ya Dek ya, harus pakai tetap gitu. Gimana? Yang namanya aturan itu Mbak ya tetap aturan. Namanya juga aturan ya nggak bisa dilanggar. Kalaupun dilanggar itu harus ada sanksinya. Namun karena kebetulan pada bulan Ramadan ini bukan berarti kita nggak mau melaksanakan penindakan, tetap kita laksanakan penindakan, tentunya sifatnya kasat mata dan berpotensi laka ya Bu Novi, yang berpotensi laka. Kalau misalnya tidak menggunakan helm pada saat sore-sore, kebetulan memang personil kita juga ada di situ dan keterbatasan personil tentunya Mbak. Karena apa? Kalau misalnya kita melaksanakan kegiatan yang sifatnya kegiatanan, kita cuman paling edukasi ya Bu Novi ya. Kita hanya memberikan himbauan saja. Soalnya apa? Pasti nanti kalau kita tilang satu nih, yang di belakang tuh protes lagi gitu. Sebenarnya gimana ya? Istilahnya sedikit ini ya, dan memberikan edukasi saja. Memberikan edukasi. Kita tetap kok Mbak teguran. Bahkan pagi-pagi kita pun sebelum masyarakat sebagian besar masyarakat yang sudah pergi ke pasar tentunya kita memberikan teguran untuk tapi untuk kegiatan yang berpotensi kecelakaan ya kayak balap liar tetap kami tindak gitu Mbak. Kalau yang berpotensi laka, tapi untuk yang tidak ada toleran sebenarnya untuk yang namanya melanggar peraturan begitu. Iya. Jadi begitulah ya yang sudah dijelaskan nih teman Pro 2. Yang pasti kalau Ramadan kamu tidak beraktivitas di pagi hari masih mending ya, karena nggak ketemu sama Betul. dan teman-temannya. Kalau malam kita masih jalan loh, terutama nih ya pendengar. Sahur ya Pak. Pendengar ya sampai untuk jam 5 ya Bu. Jam 5. Jadi buat anak-anak nih ya, anak-anak yang jauh yang ke kota hanya buat balap liar, kalian sudah nggak bisa lagi sekarang karena kita dudukin lokasi kalian balap liar di Jalan Ponegoro, di lingkar barat, lingkar utara. Biasanya kita hanya patroli lewat, mereka sembunyi di gang. Mulai saat ini kami duduki lokasi itu. Lanjut kita paginya pengaturan ya Bu Novi. Paginya pengaturan lagi. Jam 6 kita lanjut sudah sampai jam 7:15 sudah sepi. Jadi artinya tidak ada. Sepi banget tapi kita harus ya tetap eksis terus di jalan supaya ya masyarakat merasa
terlindungi, ada nih, polisi. ada kok polisinya, Iya, nggak betul. libur juga gitu. Sore ada pengaturannya Bu Novi. Sore malam Di kita pasar-pasar masih ini. pasar-pasar takjil, Betul. pam sholat tarawih juga ada. Iya. Jadi setiap waktu, setiap tempat kita yang ada masyarakat kita amankan begitu, Mbak. Iya, kayaknya saya juga sering ngeliat ya pas pam tarawih, pas di bazar takjil dan lain-lain, semua polisi hadir di situ untuk memberikan kenyamanan pada masyarakat jika terjadi sesuatu ya. Iya. Betul. Maksudnya bukan hanya lalu lintas saja, Betul. mungkin ada kecopetan atau Betul. apa gitu di Soalnya di tempat situ ramai. bukan hanya lalu lintas Mbak, sebenarnya ada Sabara, ada Reskrim, ada Intel. Cuma kan kalau Nggak Intel sama nampak. Reskrim nggak Nggak nampak. Yang nampak ya Sabara sama Lantas ini yang pakai seragam. Iya betul. Jadi mudah-mudahan selalu aman. Amin, Tapi amin. untuk ininya sendiri, dari keinginannya sendiri, kalau di tahun ini bagaimana sih untuk operasi Ketupat Semeru? Apakah dengan dilaksanakannya ketertiban gitu, entah dari balap liar dan lain-lain sudah ditertibkan, akankah masih ada pelanggaran-pelanggaran yang ditemui ini? Yang namanya pelanggaran itu produk masyarakat kalau saya mengikuti produk masyarakat. Justru saya tidak apa ya? Tidak apa namanya Bu Novi? Kalau di Sumenep sampai saat ini masih dari SDM-nya Mbak. Iya, dari SDM-nya sendiri yang sampai saat ini masih kayak belum mau tertib. Kadang ya gimana ya, kan mau meremehkan, kadang kita mau ini sama-sama bayar pajak loh Pak gitu. Kadang gitu. Punya jawabannya. Iya. Ngeles ya, gitu. Sebenarnya apa namanya, angka laka lantas juga kebanyakan dari situ, dari SDM-nya sendiri yang kadang berkendara juga kadang ya anak muda ya ugal-ugalan seperti itu. Mungkin semua orang ada di masa itu ya, tapi kalau sudah merasakan sendiri bagaimana panasnya aspal ya, terus sakitnya kalau nanti masuk sangkal putung. Karena jatuh di aspal tidak semudah jatuh cinta. Iya loh, Mbak. betul sekali. Baru itu kayaknya aduh insaf pakai helm deh kemana-mana. Tapi ini kan step by step selalu memberikan Betul. informasinya kepada masyarakat. Apapun yang terjadi, misalkan masih ada pelanggaran dan lain-lain, mudah-mudahan ini bisa mengetuk hati masyarakat semua untuk tertib berlalu lintas. Bukan hanya saat ini, tapi setiap hari, everywhere, anywhere, pokoknya kemana-mana deh ya. Buat kalian semuanya, apalagi yang di bawah umur, minta tolong itu yang naik sepeda listrik ya. Jangan Mbak. ugal-ugalan. Betul Jangan ugal-ugalan. Ada hal lainnya yang ingin disampaikan? Silakan. Tentunya pesan buat saya yang akan melaksanakan mudik, tentunya yang pertama disiapkan kendaraannya. Artinya apa? Servis berkalanya tetap dikontrol. Terus yang kedua, siapkan fisik dan staminanya. Artinya apa? Ketika capek sudah istirahat, tidak perlu bagi kendara roda 2, tidak perlu bawa banyak barang begitu, Mbak. Artinya apa? Karena ribet ya Bu Novi ya. Betul. Kalaupun misalnya bawa oleh-oleh, cukup bawa oleh-oleh yang khas yang sekiranya tidak memberi beban untuk bagi kendara roda 2. Iya. Bagi roda 4 cukup istirahat saja tentunya. Oleh-olehnya bisa amplop langsung ya. Itu kayak bisa lebih- dicairkan di lebih sini simpel ya. tuh. Benar-benar Ada lebih simpel tambahan itu. mungkin Bu Novi untuk pengendara. Iya, untuk pengendara nanti kalau misalnya pas hari raya, teman-teman pendengar RRI ya, jangan konvoy lah. Kebanyakan kalau pas hari raya anak-anak muda tuh masih konvoy, tidak pakai helm, knalpot brong. Silakan lebih baik merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga, itu lebih harmonis menurut saya. Iya. Bakar-bakar ya Bu Novi. Yang bakar rumah tapi ya. Nyatanya kebersamaan lebih berarti loh Taman Perlu 2 ya, daripada kita harus bertindak sendiri dan itu merugikan kita dan keluarga kita masing-masing. Betul. Terima kasih Terima untuk kasih. KBO Satlantas Polres Sumenep, Ibda Ivan Prayitno dan juga Brigadir Novi Rahmawati yang siang hari ini sudah memberikan informasi kepada para pendengar, pemirsa dan juga teman Pro 2 yang sudah mendengarkan melalui FM 94,6 MHz ataupun melalui YouTube channel RRI Sumenep Net. Ingat ya, untuk
operasi Ketupat Semerunya dari tanggal 24 Maret sampai dengan 8 April dan sudah ada di beberapa titik-titik keramaian. Kalau kamu memang capek bisa istirahat dulu di rest area. Jangan memaksakan diri ketika badan kamu sudah memberikan warning, jadi istirahat dulu. Yang pasti mau telat 10 menit, telat sejam, telat sehari akan nyampe pada waktunya juga ya. Daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan tidak sampai. Oh, dan tidak sampai. Aduh, naudzubillah kalau itu ya. Naudzubillah. Waduh. Terima kasih, sampai bertemu kembali mungkin update informasi selanjutnya ya terkait operasi Ketupat Semeru tahun 2025. Jangan kemana-mana, Pro2 masih akan menemani kalian. Stay tune terus ya. Santai siang di Pro2 sayang aja.